Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri tentang masa lalu, masa kelam Wewe Gombel semasa hidupnya. Wewe Gombel penghuni pemakaman. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kejadian ini terjadi pada tahun 1990 di Kabupaten Lebak, Jawa Barat saat itu. Kampung kami yang asri dan masih banyaknya pepohonan besar. Kampung yang belum terjamah oleh teknologi perkotaan. Para orang tua selalu memperingatkan bahwa menjelang maghrib selalu bilang sandekala. Artinya waktu yang sangat rawan, yaitu waktu di mana makhluk halus keluar dan memulai aktivitasnya. Sehingga banyak anak-anak mereka masuk ke dalam rumah dan segera melaksanakan ibadah maghrib, mengaji dan sebagainya. Namun tidak semua anak-anak menuruti perkataan orang tua. Ini cerita anak-anak yang masih bermain di waktu sandekala ini dan mengabaikan anjuran orang tua. Mereka terjebak di alam lain dan disembunyikan oleh sosok kolong wewe bernama Yati. Dan ada juga beberapa makhluk lain yang turut serta dalam penculikan anak-anak desa kami. Inilah kisahnya. Sekitar tahun 1990, Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Pukul 17. Terdapat 4 orang anak-anak laki-laki sedang bermain petak umpet di sekitar belakang rumahku, di mana di belakang rumahku itu adalah pemakaman umum dan masih banyak pohon-pohon besar. 4 anak itu bernama Raffi, Anto, Mail, Tatang. Mereka berumur 10 tahun, kelas 5 SD. Awalnya keempat anak itu bermain di depan sekitar rumahku. Kemudian anak yang bernama Mail bersembunyi semakin jauh ke arah belakang rumahku yang merupakan pemakaman umum yang luas menghubungkan 3 desa, yaitu Desa Kota Baru, Desa Kongsen. Di tengah-tengah itu ada pemakaman umum ketiga desa. Mail mulai berlari masuk ke pemakaman dan bersembunyi di bawah pohon buah buni. Sedangkan Tatang masuk ke area pekuburan yang telah dibakar besi dan bersembunyi di sana. Raffi mengikuti Mail bersembunyi di atas pohon randu. Tinggal Anto yang bertugas mencari mereka bertiga. "Hai, sudah mau maghrib, cepat pulang Anto, main terus." Bapakku menegur Anto yang celingak-celinguk di sekitar rumahku. "Tanggung Pak, lagi nyari Raffi, Tatang sama Mail. Mereka bersembunyi di mana ya Pak? Lihat nggak Pak?" Anto bertanya kepada bapakku. "Nggak lihat, sudah cepat pulang, sandekala. Nanti kamu diculik wewe loh." Bapakku menakuti Anto agar cepat pulang ke rumahnya. Anto hanya cengengesan dan berlari ke arah belakang rumahku menuju pekuburan. "Jeff, siap-siap, ayo kita ke musola." Bapakku mengajakku untuk siap-siap ke musola melaksanakan sholat maghrib. Cahaya sudah mulai redup, gelap sudah menyelimuti desa kami, begitupun area pekuburan umum itu. Anto masih penasaran dengan teman-temannya. "Woi, Raffi, Tatang, Mail, di mana kalian?" Suara Anto lantang ke arah pekuburan. Itu Anto mulai mencari. Tatang tertawa di belakang makam di dalam pagar besi. Namun telinga Tatang ada yang meniupnya. Tatang kaget dan melihat Mail berada di belakangnya dengan wajah datar. "Bajigur, ngagetin aja kau Mail. Jangan tiup-tiup telinga dong. Sembunyi, jangan di sini. Cepat cari tempat lain." Tatang menegur sosok Mail. "Tatang, jangan sembunyi di sini, kita sembunyi di sana saja.
Mail menunjuk ada rumah gubuk di tengah pekuburan dengan lampu tempel minyak di depan rumah tersebut. Hai, sejak kapan ada gubuk di tengah kuburan ya? Aku belum pernah melihatnya. Tatang bertanya-tanya. Sudah, ayo kita ke sana saja. Sosok Mail memaksa. Baik Mail. Segera Tatang dan sosok Mail menuju ke sekitar rumah gubuk itu. Anto semakin dalam ke area pekuburan. Anto berteriak. Raffi, Tatang, Mail, ini sudah maghrib. Kalau begitu aku pulang sajalah. Namun saat Anto akan balik kanan, ada sosok Tatang di belakangnya. Tatang, aduh, aku capek mencari kamu dan yang lainnya. Ayo kita pulang. Anto mengajak sosok Tatang pulang. Jangan pulang dulu, kita harus mencari teman kita, Mail dan Raffi. Aku melihat mereka di gubuk itu. Sosok Tatang menunjuk gubuk di tengah pekuburan. Sejak kapan ada rumah gubuk di tengah pekuburan desa ini? Sudah, jangan banyak tanya. Ayo kita ke sana. Tatang menarik tangan Anto dan membawanya ke rumah itu. Di bawah pohon puni, Mail sudah menepuk-nepuk tangan dan pipinya. Mail mulai diserang nyamuk kuburan. Aduh, udah banyak nyamuk nih. Pulang ah. Tiba-tiba Mail ditepuk dari belakang. Mail menoleh ke belakang. Adalah sosok Anto. Ah, aku ketahuan. Hebat kok Anto, bisa menemukanku di sini. Mail, ayo kita ke teman kita yang lain. Aku seperti melihat Tatang masuk rumah gubuk itu. Sosok Anto menunjuk rumah gubuk. Sejak kapan ada rumah gubuk di sana? Kok aku baru melihatnya? Sudahlah, ayo cepat, ini sudah mau maghrib. Sosok Anto kemudian menarik tangan Mail ke arah rumah itu. Raffi yang berada di atas pohon randu segera turun dan mengecek pohon puni. Ya Mail, meninggalkanku ternyata. Sialan, aku pulang aja lah. Tiba-tiba punggung Raffi ditepuk dari belakang dan itu adalah sosok Mail. Ya Mail, aku kira kamu ninggalin aku. Ayo kita pulang, sepertinya si Anto tidak mencari kita. Raffi mengajak sosok Mail. Kita cari dulu teman kita yang lain. Aku melihat mereka ada di gubuk itu. Sosok Mail menunjuk rumah gubuk. Ah, sejak kapan ada rumah gubuk di tengah kuburan itu? Sudahlah, ayo kita cepat ke sana. Ini sudah mau malam. Sosok Mail menarik Raffi ke arah rumah gubuk tersebut. Setibanya di rumah gubuk, sosok Mail meninggalkan Raffi. Aku kencing dulu Raffi. Kemudian Mail pergi ke belakang rumah gubuk. Ah, kau sempat-sempatnya kencing. Namun Raffi mendengar suara Mail, Anto dan Tatang di dalam rumah gubuk itu. Loh, bukannya si Mail kencing ke belakang? Kenapa suaranya ada di dalam gubuk? Kemudian Raffi mencoba mengintip lewat sela-sela lubang bilik kayu. Tiba-tiba pundak Raffi ditepuk. Nak, kenapa di luar? Ayo masuk, ini sudah gelap. Nanti kalau sudah lewat maghrib, nanti Teteh antar ke rumahmu. Sosok perempuan memakai pakaian kebaya, rambutnya dikepang satu ke belakang, menegurku. Maaf Teh, saya penasaran. Saya mendengar teman saya di dalam. Raffi terkaget dan menunduk. Loh, temanmu semua ada di dalam kok. Kemudian sosok perempuan membukakan pintu masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Raffi. Di dalam rumah itu ada Mail, Anto dan Tatang sedang memakan es krim, ada permen, dan ada makanan ayam panggang. Mereka tertawa ceria dan dengan lahap memakan makanan itu. Kalian benar-benar tidak solidar. Enak sendiri aja, aku juga mau. Apalagi es krim. Raffi segera bergabung dengan teman-temannya dan melahap es krim yang ditaruh di dalam baskom. Dan Raffi lupa untuk bertanya dengan sosok Mail yang tiba-tiba sudah ada di dalam rumah gubuk. Makanlah sepuasnya, nanti Teteh antar pulang ke rumah kalian masing-masing. Sosok perempuan itu tersenyum. Teteh, makasih ya Teh. Tapi Teh, saya kok belum pernah melihat Teteh. Teteh namanya siapa? Raffi penasaran. Oh,
teteh baru di desa ini, panggil aja Teh Yati. Tiba-tiba sosok yang menyebut dirinya Yati berubah dari wajah cantik menjadi wajahnya menyeramkan. Mulut yang lebar, matanya yang bulat, besar, dan berwarna putih, dan titik merah di tengahnya. Lidahnya yang menjulur, serta giginya yang bertaring. Yang paling dominan adalah payudaranya yang menjulur sampai dengkul kakinya. Tubuhnya berbulu, rambutnya ikal gimbal, kupingnya berbentuk runcing, dan tangan panjang seperti monyet, serta kuku-kuku yang panjang. Keempat anak segera kaget, dan mulut mereka tersedak. Mereka berteriak kencang, "Tolong, setan!" Raffi melihat es krim berubah menjadi belatung dan menumpuk, dan daging ayam adalah kotoran kerbau yang ditumpuk, dan permen-permen yang tergeletak adalah kotoran kambing. Mulut keempat anak dipenuhi belatung dan kotoran kerbau. Mereka mual, muntah, namun sia-sia. Sosok Yati tertawa melengking. Raffi melihat ketiga temannya tak sadarkan diri, dan sosok Yati menarik salah satu temannya yang bernama Mail. Segera sosok Yati menyusui Mail seperti bayi di posisi payudara sebelah kanan. Dan mata tajam sosok Yati melihat Raffi. Kemudian Raffi seakan terhipnotis mendekati sosok Yati dan mulai menyusu di payudara sebelah kiri. Hilanglah sudah kesadaran Raffi dan Mail, dan tersisa ada 2 orang anak yang pingsan, yaitu Anto dan Tatang. Berita kehilangan 4 orang anak yaitu Anto, Tatang, Raffi, dan Mail ramai malam itu. Para orang tua keempat anak itu menemui bapakku, dan bapakku menjelaskan dia hanya melihat Anto yang sedang mencari ketiga temannya dan sudah menyuruhnya pulang. Namun Anto masih terus mencari menuju belakang rumah dan perkiraan masuk ke area pemakaman. Kemudian para warga mencari, awalnya hanya beberapa orang saja, dan tetap saja tidak ditemukan. Sumur-sumur warga tidak luput dari target pencarian, karena siapa tahu anak-anak itu terjatuh ke sana. Dan banyak pemikiran-pemikiran perkiraan lainnya, bahkan gorong-gorong pun ikut diperiksa. Tidak terasa suara azan subuh berkumandang, sehingga pencarian dihentikan. Kemudian para orang tua anak-anak yang hilang itu pagi nanti akan melapor kepada pihak kepolisian mengenai anak yang hilang. Banyak yang berspekulasi bahwa anak-anak itu disembunyikan oleh Wewe Gombel atau makhluk halus yang menghuni pemakaman belakang rumahku. Jeff, apa kamu tidak dapat merasakan apa-apa mengenai kejadian ini? Bapak tiba-tiba bertanya kepadaku. Tidak, Pak, sama sekali tidak. Bapak sama orang tua Mail dan orang tua Anto nanti sore mau ke rumah Pak Safei, mencoba bertanya apakah ada ikut campur tangan makhluk halus. Bapak membuka pecinya dan menyisir rambutnya dengan kelima jari kanannya. Aku ikut ya, Pak. Iya, boleh ikut kok. Bapak memperbolehkan aku ikut ke rumah Pak Safei. Sore itu aku bersama Bapak mengendarai motor dan bersama-sama beriringan dengan bapaknya Mail dan bapaknya Anto yang berboncengan di depan. Waktu itu hari Minggu, jadi Pak Safei kebetulan sedang libur. Assalamualaikum. Bapak mengetuk pintu rumah Pak Safei. Waalaikumsalam. Terdengar suara Pak Safei dari dalam rumah dan membukakan pintu. Kang Yanto, masuk. Wah, rame-rame, ada apa ini? Suka deg-degan saya kalau rame-rame. Pak Safei sambil tertawa. Kemudian kami duduk di ruang tamu, dan Pak Safei menyuruh istrinya untuk membuatkan sirup. Setelah istri Pak Safei memberikan sirup, Bapak mulai pembicaraan. Ini loh, saya mengantar Pak Soleh dan Pak Rusdi. Mereka adalah orang tua anak yang bernama Mail dan Anto. Dan ada 2 orang tua anak yang lain tadinya mau ikut ke sini, namun masih ada urusan. Tujuannya adalah minta dilihat secara mata batin bahwa anak-anak mereka itu menghilang kemarin maghrib
dan sampai sekarang belum ditemukan. Kami sudah mencari ke setiap sudut desa, namun hasilnya nihil. Ini pikiran kami saja. Kami takutkan adalah ada makhluk lain yang menyembunyikannya. Bapak menjelaskan kepada Pak Safei. Oh begitu, sebentar ya, saya ke kamar dulu. Kemudian Pak Safei meninggalkan kami dan beliau pergi ke kamarnya. Selama 5 menit Pak Safei kembali lagi ke ruang tamu membawa bambu kuning yang sudah dipotong. Seperti tiupan tungku di dapur tradisional yang menggunakan kayu bakar. Kang Yanto, saya meminta tolong Jeffrey untuk melihatnya. Saya akan membantu Jeffrey mengarahkan. Soalnya saya habis dari Bogor kemarin, jadi badan agak kurang fit. Pak Safei tersenyum kepada kami. Maaf Pak Safei, kami sudah mengganggu dan merepotkan. Pak Saleh merasa tidak enak hati dengan kondisi Pak Safei. Tidak apa-apa, untungnya Kang Yanto bawa si Jeffrey. Jeffrey kan emang dia dari lahir bisa melihat makhluk halus. Tinggal saya poles saja, saya arahkan. Pak Safei menjelaskan dan semua mengangguk. Jeffrey, kamu intip bambu ini. Kamu konsentrasi. Pak Safei memegang belakang kepalaku. Iya Pak. Aku menjawab dan mulai konsentrasi. Arah bambu itu mengarah ke Pak Rusdi yang ada di depanku. Namun tiba-tiba penglihatanku berjalan seolah aku duduk di jendela kereta api dan melihat pemandangan bergerak secara cepat ke depan. Samar-samar aku melihat sebuah pondok bambu yang reot. Ada lampu tempel di depan rumah itu. Kemudian pandanganku mulai masuk ke depan pintu. Namun sebelum aku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba di lubang bambu yang aku intip ada mata merah menyala yang juga ikut mengintip mataku. Mataku dan matanya saling berpandang. Kemudian sosok itu meniup lubang bambu dan mataku segera kelilipan. Aku menjerit menangis. Mata kananku sakit sekali. Kemudian Pak Safei langsung membawa air di dalam ember dan aku disuruh memasukkan kepalaku ke dalam ember. Kepalaku aku masukkan ke dalam ember dan aku tarik kembali. Mata kananku terlihat merah dan bengkak. Namun ada yang menjijikan di ember yang berisi air. Terdapat banyak belatung yang mengambang. Astagfirullahaladzim. Bapakku beristighfar diikuti yang lain. Gimana Jeff? Kamu tidak apa-apa? Pak Safei sambil membaca doa-doa dan mengusap mataku. Pak, aku melihat rumahku bukreot. Ada lampu tempel di depan rumah itu. Namun tiba-tiba ada mata yang mengintipku dan sosok itu meniup lubang bambu itu. Aku menjelaskan kepada semua orang. Benar Kang Yanto, bapak-bapak, anak-anak bapak diculik oleh Kalong Wewe. Karena saya dari awal sudah menduga lokasinya ada di tengah pemakaman desa. Ucap Pak Safei sambil melihat ke langit-langit rumah. Bagaimana caranya untuk menemukan tempat itu Pak Safei? Tanya Pak Rusdi. Kalian bawa kentongan, panci atau wajan. Kalian pukul-pukul di tengah kuburan itu. Walaupun itu mengganggu dan tidak etis di pemakaman. Tapi cara itu bisa memunculkan makhluk itu. Pak Safei mengambil air di dalam botol mineral dan membacakan doa-doa. Siram kentongan, panci atau wajan kalian dengan air ini. Pak Safei memberikan air itu kepada bapakku. Terima kasih Pak Safei, terima kasih sekali lagi. Bapak, Pak Soleh dan Pak Rusdi mengucapkan terima kasih kepada Pak Safei. Jeff, nanti merah di matamu sebentar lagi hilang. Kamu tolong ikut ya, agar dapat memastikan lokasi tempat tinggal Wewe itu. Baik Pak. Aku menjawab singkat sambil merasakan nyut-nyutan di mata kananku. Setelah berbincang hampir setengah jam, kami pun pamit dan kesepakatan bapakku bersama warga akan mencari anak-anak yang hilang dengan cara yang dianjurkan Pak Safei. Setelah kami warga sholat Isya, dilakukanlah pencarian malam itu. Namun pencarian langsung menuju pemakaman.
Aku berjalan berada di depan bersama bapak-bapak. Sesekali aku melihat kanan kiri, pemakaman yang gelap gulita. Dan hanya ada sinar bulan yang menyinari kuburan yang dibangun dari keramik sehingga memantulkan cahaya. Kemudian kentongan, panci, wajan disiram air dari Pak Safei. Kemudian oleh warga dipukul-pukul. Bunyi-bunyian menggema di tengah pemakaman. Hampir 1 jam kami memukul bunyi-bunyian itu. Tiba-tiba aku melihat hanya tangan yang berbulu memegang tatang. Kemudian tatang dilemparkan begitu saja di depan warga. Tatang tertidur lelap, tergeletak di tanah. Lalu warga segera memeriksa kondisi tatang. Secara fisik tatang terlihat sehat. Kemudian tatang langsung dibawa keluar oleh warga dari area makam. Kami terus membunyikan bunyi-bunyian selama 3 jam. Namun tidak ada satu anak pun yang keluar lagi setelah tatang. Tiba-tiba muncul sosok perempuan menggunakan kebaya dengan rambut diikat kepang satu ke belakang. Muncul di tengah kerumunan warga. Semua warga terdiam dan terpana melihat sosok itu. Aku minta ganti. Aku minta anak itu. Telunjuknya mengarah kepada aku. Para warga yang bermodalkan senter mengarahkan cahaya senter ke arah sosok perempuan itu. Dan sosok perempuan berkebaya dan rambut kepang satu ke belakang. Pelan-pelan tubuhnya terbang dan berdiri di pohon beringin. Matanya tajam mengarah ke arah kami. Segera cahaya senter diarahkan ke sosok perempuan itu. Dengarkan kalian, saya kepengen anak itu. Tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak dikasih oleh saya, anak-anak yang ada di saya akan saya bunuh. Saya yang bernama Yati. Saya mati dibunuh oleh istri lurah. Anak saya dimatikan juga. Kemudian siapa yang mau tanggung jawab? Kalian mau tanggung jawab? Sosok perempuan bernama Yati duduk di dahan pohon beringin sambil kakinya digoyang-goyangkan. Lalu sosok Yati bersenandung membuat kami merinding hebat. Sebagian warga berlari meninggalkan area kuburan. Hanya tinggal beberapa saja orang yang ada di sana. Setelah bersenandung, sosok Yati menangis dan kemudian tertawa dan menangis lagi dan tertawa lagi. Pulang kalian. Saya tunggu malam besok anak itu di sini. Sosok Yati menghilang dan hanya tertinggal samar-samar suaranya saja. Kami pun kembali ke rumah masing-masing. Bapak melihatku dengan khawatir. Setibanya di rumah, bapak masing mengobrol dengan beberapa orang menyusun siasat untuk malam besok. Bapak tidak ingin kehilangan aku. Tidak lama kemudian datang Pak Safei ke rumahku. Pak Safei disambut oleh bapak dan warga yang ada. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah, PI. Tapi baru 1 orang yang diserahkan oleh makhluk itu, yaitu Tatang. Sedangkan yang lain belum diserahkan. Makhluk itu meminta ditukar dengan Jeffrey. Dan Jeffrey harus diserahkan besok malam. Kalau tidak, dia akan membunuh ketiga anak yang ada di tangannya. Sosok itu bernama Yati. Bapak menjelaskan secara rinci. Benar-benar makhluk iblis. Aku akan turun tangan besok malam. Aku punya rencana. Begini, dia pasti sudah menutup jalan ke rumah itu. Siapapun tidak akan bisa menemukannya, termasuk saya. Jadi saya akan menggunakan Jeffrey sebagai pancingan. Jeffrey aku serahkan ke makhluk itu, tapi aku memberikan Jeffrey pegangan pusaka untuk bisa membelah di dimensi rumah itu. Dan Jeffrey pun aku bekali dengan doa-doa. Apabila rumah itu sudah terlihat, segera kita masuk ke sana dan membawa anak-anak itu. Sedangkan makhluk ini, aku yang menghadapinya. Pak Safei matanya menyipit melihat kami. Bagaimana Jeff? Kamu sanggup? Bapak melihatku. Aku takut, aku tidak berani Pak. Aku menjawab dengan gemetar. Takut ataupun tidak, kau adalah incarannya. Tidak dipungkiri,
dia melihat sesuatu dalam dirimu. Untuk itu kamu harus berani. Ke depan, tantanganmu akan lebih berat dari ini. Pak Safei menatapku. Baik. Aku singkat menjawab. Ibu segera memelukku. Ibu doakan kamu selamat ya nak. Percayalah, Allah melindungimu. Aku hanya mengangguk. Senja pun tiba. Keadaan desaku mencekam, senyap, sepi. Hanya beberapa warga yang berkumpul mempersiapkan diri. Kita sholat maghrib dulu, setelah itu kita ke pemakaman. Pak Safei langsung memimpin ke musola dan setelah itu meminta ke pemakaman. Jantungku berdetak keras sambil membaca la ilaha illallah tiada henti. Aku seperti akan dieksekusi mati saja malam ini. Gelisah, takut, timbul sedikit keberanian. Karena aku percaya akan doa-doa ibuku, bapakku, orang-orang desa yang menaruh harapan padaku. Semua warga berada di dalam rumah. Mereka memanjatkan doa agar usaha ini berhasil. Aku melihat area pekuburan yang gelap gulita. Saat ini tidak ada bulan karena awan tiba-tiba menutupinya. Tidak dapat memandang apapun, hanya terlihat sedikit bayangan pohon-pohon besar. Ada suara jangkrik dan suara kepakan kelelawar dan menjatuhkan buah keloncing. Aku memandang pohon-pohon Kamboja berbunga berwarna putih yang berjatuhan. Pak Safei memimpin di depan menggunakan celana pensi silat, berpeci, memakai koko putih. Tangan kanannya membawa tasbih. Kemudian Pak Safei menyelipkan keris kecil di kantong celanaku. Setelah makhluk itu menangkapmu dan membawamu ke rumah itu, kau tancapkan keris itu di tanah, Jeff. Tenangkan hatimu, tidak perlu khawatir. Dia tidak akan memangsamu terlebih dahulu. Perkiraanku, kau akan diangkat menjadi anaknya. Pak Safei pelan berbicara di telingaku. Iya Pak, saya akan melakukannya sesuai petunjuk Bapak. Aku merogoh keris yang ada di dalam saku celanaku, hanya memastikan benda itu ada. Setelah kami berkumpul di tengah area pekuburan, Pak Safei memanggil sosok Yati. Yati, keluarlah. Pak Safei berbicara lantang. Suara angin kencang datang di depan kami, mengepul debu tanah di area pekuburan. Dan sosok Yati menampakkan diri, namun dengan wujud aslinya. Mata yang besar berwarna merah, rambut gimbal panjang sepunggung, mulut lebar, gigi bertaring, lidahnya panjang, dan payudaranya yang selutut kakinya. Tangan yang panjang berbulu seperti tangan monyet. Warga berlari ke arah belakang. Keberanian yang kini terkumpul langsung ciut. Hanya Pak Safei yang berdiri berhadapan dengan sosok Wewe itu. Aku datang. Oh, kau yang kemarin mencoba memata-mataiku. Jangan menggangguku. Serahkan anak itu. Kalau tidak, ketiga anak yang ada di tanganku akan aku bunuh. Aku ikut permintaanmu, Yati, tapi kau harus mengikuti permintaanku. Pak Safei mencoba bernegosiasi. Apa itu? Sosok Yati melangkah maju ke depan. Serahkan ketiga anak itu dahulu, maka aku akan menyerahkan anak ini. Kalau tidak, aku tidak akan memberikannya kepadamu. Pak Safei menatap tajam ke arah Wewe Gombel bernama Yati. Lancang, berani-beraninya kau mengaturku. Ingat, setelah ini aku akan menghabisi keturunan Lurah Edi. Wewe Gombel Yati tertawa kencang. Aku pasti akan menghentikanmu. Anak yang kau mintai, anak yang kau tangkap, tidak ada hubungannya dengan masalahmu. Kenapa kau menyiksa mereka? Hentikan dendammu itu, Yati. Itu adalah masa lalumu. Aku pun tidak tahu masa lalumu. Kami tidak ada hubungannya dengan masa lalumu. Tapi jangan masa lalu dan dendammu mengorbankan anak-anak yang tidak berdosa. Pak Safei menjawab lontaran Wewe Gombel Yati. Aku tidak peduli. Aku tetap akan menghabisi keturunan Lurah Edi.
Sekarang serahkan anak itu. Mata Wewe Gombel Yati menatap tajam ke arah kami. Pak Safei melirikku, kemudian dia mengangguk. Aku pun maju ke depan, melangkah perlahan menuju sosok Wewe Gombel Yati. Kakiku gemetar, tanganku gemetar, keringat dingin mengucur di mana-mana. Nafasku terasa sesak. Tiba-tiba, dengan secepat kilat, aku ditangkap oleh Wewe Gombel bernama Yati dan dibawa terbang. Perutku mual. Bau Wewe Gombel ini sangat apek, seperti bau kambing, campur bau aroma darah. Aku pusing dalam pelukannya. Kemudian aku tiba di depan rumah gubuk yang aku pernah lihat di teropong bambu Pak Safei. Kemudian aku didorong masuk ke dalam rumah. Aku melihat ada Anto, Mail, dan Raffi sedang lahap memakan kotoran kerbau dan memakan belatung. Sungguh menjijikan. Aku sempat muntah melihatnya. Aku didorong tersungkur ke arah dinding bambu rumah itu. Diam di sana. Mata Wewe Gombel melirikku sangat menyeramkan. Kesini anak-anakku. Wewe Gombel itu memanggil Anto, Mail, dan Raffi. Ketiga anak segera menghampiri Wewe Gombel itu, seakan itu ibu mereka. Kemudian Wewe Gombel itu menyusui ketiga anak itu secara bergantian. Aku melihat ketiga anak itu dengan lahap menyusu seperti anak bayi yang kehausan. Sungguh mual, menjijikkan, sampai air susu Wewe Gombel itu mengucur tumpah-tumpah ke bawah tanah. Setelah aku melihat ketiga anak itu kenyang dan mengantuk, kemudian mereka tertidur lelap di tanah, aku teringat akan keris yang dititipkan padaku oleh Pak Safei. Rambutku ditarik dengan kencang. Aku sedikit berteriak. Wajahku langsung ditempelkan ke arah payudara Wewe Gombel. Aku berontak. Wewe Gombel marah. Anak nakal, diam kau, ayo menyusu. Sambil Wewe Gombel itu menampar pantatku dengan kencang. Pantatku terasa panas. Aku teringat air bacaan doa yang disimpan ibu di dalam botol bekas air zam-zam ukuran kecil, berada di kantong celanaku sebelah kiri. Kemudian pada saat berontak, aku mengambil botol itu dan meminumnya sekaligus. Tiba-tiba Wewe Gombel Yati menjerit. Panas, panas, menjauh, menjauh. Kemudian aku menancapkan keris kecil yang dititipkan Pak Safei ke tanah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Anak jahanam. Aku segera berlari ke arah pintu, namun bajuku dari belakang ditangkap oleh Wewe Gombel Yati. Aku terjengkal dan terjatuh ke belakang, dan Wewe Gombel Yati memanggil teman-temannya, yang ternyata adalah Wewe Gombel juga. Ada sekitar 4 Wewe Gombel. Pikiran dan hatiku langsung kacau. Karena menghadapi 1 Wewe Gombel Yati saja kami kewalahan. Bagaimana dengan 4 Wewe Gombel? Keempat Wewe Gombel memukuli tangan dan kakiku dengan kayu. Aku berteriak kesakitan, berharap pertolongan segera datang. Tiba-tiba para Wewe Gombel panik dan berhamburan keluar rumah. Aku yang tergeletak di tanah melihat bapak bersama Pak Safei dan warga yang lain berlari mendekati rumah dan masuk ke dalamnya. Aku segera dipopong bapak dan warga lain mempopong Anto, Raffi, dan Mail. Sedangkan Pak Safei di luar rumah menghadapi kelima Wewe Gombel. Kemudian aku dititipkan bapak kepada warga untuk segera dibawa ke rumah. Di kejauhan aku melihat Pak Safei dan bapak bertarung dengan para Wewe Gombel. Aku terbaring di rumah, dikompres oleh ibu dan para tetangga yang datang. Terlihat luka memar dan lecet di tangan dan kaki bekas pukulan kayu oleh para Wewe Gombel tersebut. Kemudian tak lama bapak beserta beberapa warga dan Pak Safei datang ke rumah. Kemudian ibu menanyakan kepada bapak dan Pak Safei, "Bagaimana Pak? Apakah Wewe itu sudah pergi dari desa ini?" Tanya ibu dengan muka cemas. Mereka melarikan diri dan rumah yang berdiri adalah pohon beringin. Kami kehilangan jejaknya. Bapak seperti menyesal dan menarik nafas.
Kang Yanto, apa Kang Yanto tahu Lurah Edi? Wewe Yati menyebut-nyebut terus Lurah Edi. Aku baru mendengarnya. Pak Safei dengan wajah bertanya-tanya. Aku juga tidak tahu, VI. Lurah Edi itu siapa? Dan yang pasti mungkin kita belum lahir waktu zaman Lurah Edi. Besok aku coba ke kelurahan atau ke kecamatan menanyakan mengenai Lurah Edi ini. Bapak menjawab dan kebetulan bapakku bekerja di salah satu instansi pemerintah. Jadi banyak teman-teman di kelurahan maupun kecamatan. Iya Kang Yanto, saya tunggu informasinya. Yang penting sekarang anak-anak yang ditangkap sudah diselamatkan. Dan Jeffrey juga selamat. Terima kasih ya Jeff. Pak Safei tersenyum kepadaku. Pak, maaf saya meninggalkan keris Bapak di sana. Aku teringat keris yang dititipkan Pak Safei. Tidak usah khawatir, itu benda gaib dan bisa pulang sendiri ke rumah. Iya Pak. Keesokan harinya, aku beraktivitas seperti biasa. Paginya sekolah dan siangnya jam 1 sampai sore jam 5 aku sekolah madrasah. Aku tiba di rumah melihat Pak Safei sedang bersama Bapak. Aku masih melihat Pak Safei masih menggunakan seragam Satpol PP. Dan Bapak pun masih menggunakan seragam dinasnya. Assalamualaikum. Aku menyapa mereka. Waalaikumsalam. Bapak dan Pak Safei menjawab salamku. Bagaimana Jeff? Kamu gak apa-apa kan? Badanmu sehat? Pak Jeffrey mengkhawatirkanku. Tidak apa-apa Pak, badan saya sehat. Alhamdulillah. Kemudian aku mendengar obrolan mereka. Bagaimana mengenai data Lurah Edi itu Kang Yanto? Pak Safei memulai pertanyaan. Jadi Lurah Edi pernah menjabat menjadi lurah di kelurahan kita tahun 1902. Sampai dengan tahun 1930, istrinya bernama Suhaimah dan mempunyai 3 orang anak, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mempunyai pembantu, tapi mereka lupa namanya. Katanya pembantu itu meninggal karena keguguran dan anak bayi yang dikandungnya tanpa ayah. Dan aku mendengar keturunan Lurah Edi sudah berpencar. Hanya ada 1 cucunya yang tinggalnya di daerah Ciawi. Itu juga perkiraan saja. Kemungkinan Yati ini hidup di tahun 1900-an. Kalau aku menyimak dari kata per kata yang dia utarakan, seperti menyimpan dendam. Aku mendengar dia bersenandung kidung Sunda. Isinya diantaranya anaknya dibunuh. Dan dia berkata dia dibunuh oleh istri Lurah Edi. Bapak dengan wajah serius bercerita. Kang Yanto, kalau aku sudah melihat benang merahnya kisah hidup Yati ini. Sepertinya istrinya Lurah Edi membunuh Yati dan anaknya. Karena Yati ini mungkin menjadi simpanan Lurah Edi. Dan istri Lurah Edi tidak terima dan membunuh mereka. Dan tentunya istri Lurah Edi tidak sendiri melakukannya. Ini hanya perkiraanku saja. Namun di mana Yati dikuburkan juga anaknya, kita tidak tahu. Kita harus segera menemukan kuburan itu dan menyempurnakan Yati. Pak Safei menarik nafasnya. Mencari di mana VI? Sosok Yati saja sudah kabur dan sekarang entah di mana. Kang Yanto, apa menanyakan kepada pihak kelurahan rumah Lurah Edi dahulu di mana? Pak Safei masih penasaran dan bertanya kepada Bapak. Menurut pihak kelurahan, tinggalnya dulu di kampung Kota Baru, tetangga desa kita. Tapi tepatnya di mana, aku tidak tahu. Tidak apa-apa, aku akan mencarinya sendiri Kang Yanto. Yang penting dahulu Lurah Edi tinggal di kampung Kota Baru. Jin Korin tidak akan kemana-mana, aku akan memanggil Korinnya Lurah Edi. Pak Safei tersenyum seolah menemukan jawaban. Baik VI, aku serahkan kepadamu. Bapak seolah tenang dengan senyuman wajah Pak Safei. Jeff, kemarilah. Pak Safei memanggilku. Aku segera mendekati Pak Safei. Bersilah, pejamkan matamu. Pak Safei menyuruhku bersilah. Kemudian aku bersilah dan memejamkan mata. Tiba-tiba aku merasa ngantuk dan terasa tertidur. Inilah percakapan yang terjadi antara Jin Korin Lurah Edi dengan Bapak dan Pak Safei.
"Siapa namamu?" tanya Pak Safei. "Namaku Edi Supendi." "Apa kau kenal dengan Yati?" "Saya kenal." "Siapa dia?" "Dia adalah pembantuku di rumah." "Apa kau tahu tentang Yati dan apa hubungannya denganmu?" "Aku dahulu mencintai Yati secara diam-diam. Dia gadis yang cantik dan polos. Semakin lama aku melihatnya, aku semakin mencintainya. Kemudian aku mengutarakan perasaanku kepadanya. Dan ternyata Yati menerimaku. Dan akhirnya kami berdua saling mencintai. Hingga kami melakukan persetubuhan beberapa kali. Pada saat istriku pergi ke pasar dan anak-anak sedang sekolah, aku melakukannya di kamar pembantu bersama Yati. Kemudian kami berhubungan selama 3 bulan. Yati hamil. Lalu aku berkata jujur kepada istriku bahwa aku menghamili Yati. Akan tetapi istriku tidak setuju dengan Yati. Aku sudah ingin memperistri Yati, namun istriku tetap tidak setuju. Akan tetapi istriku tetap mengizinkan Yati tinggal di rumah sebagai pembantu. Yati semakin lama perutnya semakin membesar. Usia kehamilan sudah 8 bulan saat itu. Namun istriku tetap mempekerjakan Yati dengan kejam. Aku sudah berusaha mencegah istriku berbuat kejam seperti itu. Namun aku pun tidak dapat berbuat banyak karena aku juga merasa bersalah dan sudah mengkhianati pernikahanku dengan istriku. Aku sudah mencoba agar Yati meninggalkan rumah. Namun Yati bersikeras tidak ingin meninggalkan rumah. Dia ingin tetap bersamaku. Aku ingat hari itu adalah malam minggu. Yati akan melahirkan. Kemudian istriku memanggil dukun desa untuk membantu persalinan. Setelah bayi itu lahir, bayi itu dibawa istriku. Aku pada saat itu tidak sedang berada di rumah. Pada saat aku datang ke rumah, aku melihat Yati sudah tewas dengan bibir membiru dan mata terbuka. Ternyata Yati diracun istriku yang sedang berteriak-teriak di dapur, menangis dan tertawa. Aku melihat istriku seperti kerasukan setan. Anak-anakku sudah tidak ada di rumah. Sepertinya sengaja sudah diungsikan oleh istriku. Karena aku melihat istriku yang sudah kehilangan akal. Di satu sisi aku melihat mayat Yati yang terbuka matanya. Aku mengikat istriku di tiang rumah. Kemudian aku menguburkan Yati di depan rumahku sendiri, tepat di bawah pohon mahoni. Setelah aku menguburkan Yati, aku membawa istriku pergi dari rumah itu. Dan kami sekeluarga pindah dari rumah itu dan bermukim di daerah Ciawi. Aku menjual rumah itu dan sudah berpindah tangan. Sejak itu, istriku saat sakit dan di ujung sakaratul mautnya, dia meminta maaf kepada Yati. Dia selalu bilang, "Maaf, maaf." Aku tanya di mana bayi kami. Istriku menjawab bahwa bayi kami dikubur hidup-hidup di daerah dekat kuburan umum warga. Aku menangis, aku bersedih. Aku juga merindukan Yati. Aku merindukan anakku. Itulah kisahku dengan Yati. Dan sampai sekarang menjadi beban sampai akhir hayatku. Apa Pak Edi tahu bahwa sekarang Yati gentayangan dan menjadi kalong wewe? Jiwanya membusuk dan dikuasai setan, sehingga sekarang berubah menjadi wewe gombel. Sampai saat ini aku belum pernah bertemu dengannya. Sekarang saya meminta bantuan Anda agar mencari sosok wewe yang bernama Yati. Dia sedang mengincar keturunan dari Anda. Walaupun Anda hanya jin korin, setidaknya Anda memiliki kesamaan dengan jiwa Pak Lurah Edi. Aku akan berusaha mencarinya. Terima kasih, silakan Anda kembali. Kemudian tubuhku ambruk dan aku tersadar, perlahan mataku terbuka. Aku melihat Bapak dan Pak Safei di depanku. Kerja bagus, Jeff. Pak Safei mengacungkan jempol kepadaku. Aku hanya bengong dan bingung apa yang terjadi. Malam ini Pak Safei sudah mendapat informasi melalui jin korin Pak Lurah Edi, di mana letak makam Yati berada dikuburkan saat itu.
Kemudian Pak Safei, Bapak dan aku menuju lokasi yang ditunjukkan. Setibanya di lokasi, aku melihat pohon mahoni yang sudah berumur tua. Besar sekali di pinggir jalan, letaknya di desa Kota Baru bersebelahan dengan desa kami. Tidak salah lagi, ini tempatnya. Pak Safei memandangi kami. Mata Pak Safei menatap jin korin Pak Lurah Edi yang mengangguk. Hanya Bapak yang tidak dapat melihat jin korin itu. Hanya aku dan Pak Safei saling menatap. Kemudian Pak Safei membawa kembang 7 rupa dan air putih di botol. Bunga itu oleh Pak Safei disiramkan tepat Yati dimakamkan dan disiramkan air. Kemudian kami jongkok berdoa untuk mendoakan Yati agar arwahnya tenang. Tiba-tiba ada sosok Yati menggunakan kebaya, ciri khas rambut dikepang satu ke belakang, menatap kami dengan wajah sedih. Dan ada rasa marah tapi rindu melihat jin korin Lurah Edi. Kang Yanto, Yati sudah datang. Pak Safei membisiki telinga Bapak. Kemudian Bapak langsung bersikap waspada, berdiri di depanku. Yati, sudah hentikan. Alammu bukan di sini. Jangan biarkan jiwamu dikuasai oleh iblis. Apa kau tidak rindu dengan wujudmu dahulu yang cantik, lembut, dan hatimu yang baik? Buang dendam itu, Yati. Pak Safei berbicara dengan Yati. Untuk apa semua ini? Semua sudah terlambat. Aku tidak dapat bertemu anakku. Di mana kau? Di mana kau, Edi? Di saat istrimu menyiksaku, di saat anakmu lahir, di mana kau, Edi? Sosok Yati menangis dan menatap jin korin Edi. Edi sudah mendapatkan balasan yang setimpal di alam sana. Aku hanya jin korin saja yang juga ikut merasakan bagaimana perasaan Edi. Edi sangat mencintaimu. Edi sangat menyayangimu. Tapi dia terlambat menemuimu. Aku sudah menemukan di mana anakmu dikuburkan. Aku ingin kau melepaskan dendammu itu. Aku berjanji akan mempertemukanmu dengan anakmu. Jin korin Edi menatap sosok Yati. Di mana anakku? Di mana? Sosok Yati gusar dan segera melangkah maju ke arah jin korin Edi, memegang bahunya. Tenang Yati, tenang. Bisakah kau untuk tidak melakukan penculikan anak-anak lagi? Setelah aku menyatukan kau dengan anakmu, aku juga meminta kau jangan merusak anak cucu Edi. Mereka tidak bersalah. Yang bersalah adalah kau dan Edi. Kau tahu, Edi sudah beristri, namun kau tetap saja mencintai Edi. Dan kau perempuan, bagaimana kalau suamimu direbut oleh pembantumu? Bagaimana perasaanmu sebagai istri Edi kalau posisi itu dibalik? Kau harus menyadari kesalahanmu, bertobatlah dan kembali kepada Allah. Pak Safei menatap tajam Yati. Tidak, tidak. Saat itu aku belum mengenal cinta. Karena perhatian Pak Edi semakin lama, aku semakin mencintainya. Dan dia mengutarakannya kepadaku. Aku pun menyambutnya. Apakah aku salah mencintai lelaki yang sudah beristri? Apakah aku salah melahirkan bayi hasil cinta kami? Anakku tidak bersalah. Kenapa juga harus dibunuh? Yati mulai histeris dan menangis. Bagaimanapun kau tetap salah, juga Pak Edi. Apalagi kau termakan nafsu iblis hingga berzina dengan Pak Edi. Harusnya kau sebagai wanita menjaga kehormatanmu. Harusnya kau menjaga kehormatan istri Pak Edi selaku majikanmu. Aku juga menyayangkan sikap istri Pak Edi yang membunuh kau dan anakmu. Dia juga sudah pasti disiksa di alam kubur. Sekarang aku tawarkan 2 pilihan. Aku satukan kau dengan anakmu dan jiwamu bisa kembali dengan tenang. Atau kalau kau menolak, terpaksa aku harus menghancurkanmu. Kau harus bisa memaafkan dirimu, Yati. Pak Safei memegang keris yang berada di pinggangnya. Baik, aku akan mengikuti saranmu. Aku ingin bertemu dengan anakku. Dan aku ingin jiwaku kembali tenang. Sosok Yati menunduk. Ikuti aku. Pak Safei menyalakan motornya. Begitupun Bapak segera menyalakan motornya.
dan aku dibonceng bapak di belakang. Perjalanan dari desa Kota Batu ke arah desa Ono hanya memakan waktu singkat sekitar 10 menit. Kami sudah tiba di lokasi. Sebuah lapangan bola luas. Di samping kirinya adalah pemakaman umum warga. Kemudian Pak Safei menyuruhku berdiri di depannya. Jeff, maju ke depanku. Aku pun berdiri di depan Pak Safei. Pejamkan matamu. Lalu aku memejamkan mata sesuai perintah Pak Safei. Seakan aku tertarik sebuah lorong gelap dan aku tiba di sebuah rumah. Tembok mirip bangunan Belanda. Jeff, jangan bengong. Ini adalah masa lalu kejadian istri Pak Edi. Pastikan semuanya kau ingat di mana bayi itu dikuburkan. Suara Pak Safei berada di dalam kepalaku. Iya Pak. Aku mendengar teriakan wanita yang kesakitan di dalam kamar belakang. Kemudian aku berjalan ke arah kamar itu dan aku melihat sosok Yati. Tuhan, itu Yati, gumamku. Yati yang sedang kesakitan akan melahirkan dibantu oleh dukun desa. Dan tampak istri Pak Edi duduk di depan pintu kamar Yati. Matanya merah dan air mata tidak henti-hentinya mengalir. Tangannya mengepal, meremas bajunya. Kemudian terdengar suara tangis bayi. Aku kembali masuk ke kamar Yati. Aku bingung, seakan mereka tidak menyadari kehadiranku. Aku melihat bayi perempuan yang cantik. Wah, anak saya laki-laki apa perempuan? Yati dengan wajah pucat, kelelahan, menanyakan kepada dukun desa. Anaknya perempuan, dibersihkan dulu ya. Sambil dukun desa itu memperlihatkan bayinya di depan Yati. Dan muka sumringah dan bahagia terpancar di wajah Yati. Kemudian dukun desa ke arah kamar mandi belakang, memandikan bayi yang merah itu. Ada istri Pak Edi yang di dapur sedang membuat minuman di gelas. Oh, sudah lahir, Wak? Istri Pak Edi bertanya kepada dukun desa. Sudah, Bu, perempuan anaknya. Dijawab oleh dukun desa sambil berjalan ke arah kamar mandi. Aku melihat mata istri Pak Edi merah. Ada suara gigi itu. Kretek-kretek seakan menahan emosi. Aku melihat teh yang dibuat istri Pak Edi dicampur cairan putih. Aku memperkirakan itu adalah racun, entah itu apa. Kemungkinan istri Pak Edi masuk ke kamar Yati. Minumlah dulu, kau pasti lelah, biar anak itu aku urus. Iya Nyi, maafkan aku Nyi. Aku sudah melakukan ini sama Bapak. Yati tertunduk. Sudahlah, semua sudah terjadi. Minumlah dahulu. Kemudian Yati meminum teh hangat di gelas itu. Tidak lama berselang, tubuh Yati gemetar. Dia memegang dadanya. Minuman apa ini Nyai? Kau ingin membunuhku Nyi? Kau tega Nyi? Mulut Yati mulai berbusa dan badannya kelojotan. Darah bekas lahiran itu kembali mengalir di kasur dengan tubuh Yati bergoncang keras. Pelan-pelan tubuh Yati diam dan Yati mati dengan mata terbuka, bibir membiru dan busa di mulutnya. Hanya istri Pak Edi yang berdiri diam tanpa ekspresi seperti orang psikopat, mengerikan. Istri Pak Edi keluar kamar dan menemui dukun desa. Wak, biar bayi itu saya yang urus. Ini ongkosnya. Terima kasih ya Wak. Iya Bu, sami-sami. Dukun desa itu segera menyerahkan bayi Yati yang sudah dimandikan, dibungkus handuk dan jarik. Kemudian istri Pak Edi berdiri di depan rumahnya. Tidak lama ada 3 pria yang datang menemui istri Pak Edi. Kemudian dengan menggunakan delman, istri Pak Edi bersama 3 pria datang ke daerah yang saat ini disebut Kampung Ono. Kondisi saat itu masih hutan dan belum ada perkampungan. Gali di sini. Istri Pak Edi menunjuk lokasi kepada ketiga pria. Kemudian ketiga pria segera turun membawa cangkul yang sudah dipersiapkan dan menggali sekitar 1,5 meter dalamnya.
Setelah selesai, istri Pak Edi memasukkan bayi Yati hidup-hidup. Aku masih mendengar tangisan bayi Yati yang dimasukkan ke dalam liang lahat yang dibuat itu. Kubur. Istri Pak Edi memerintahkan kembali ketiga pria tadi untuk menguburkan. Yati, rasakan penderitaan hatiku ini. Edi, rasakan kepahitanku ini. Bayimu tanpa nama, tanpa ibu, tanpa ayah. Gumam istri Pak Edi yang melihat bayi merah itu dikubur sampai tanah itu rata dengan tanah. Dan suara tangis tidak terdengar lagi. Pak Safei, aku tahu tempatnya. Tiba-tiba aku tersedot ke dalam lorong gelap itu dan aku membuka mataku. Aku masih berada di lokasi kampung Ono. Di mana, Jeff? Tanya Pak Safei. Aku langsung berjalan menuju lokasi masuk ke dalam lapangan dan ingat posisi bayi itu dikubur. Di sini, Pak. Aku menunjuknya. Kemudian Pak Safei memejamkan matanya selama 5 menit. Iya, benar, Jeff. Kang Yanto, ini kuburan anaknya Yati. Ayo kita rawat secara layak. Lalu Pak Safei dan Bapak menggudukan tanah itu dan mengeluarkan bunga 7 rupa dan air di dalam botol, lalu menyiramkannya ke gundukan kuburan anak Yati. Kasihan bayi Yati, belum sempat diberi nama, Pak. Aku segera mengutarakan apa yang aku lihat. Kang Yanto, apa Kang Yanto yang menamainya? Pak Safei melihat Bapak. Kasih nama saja Fatimah binti Edi Supendi. Bapak menjawab, kemudian Pak Safei langsung bertahlil dan kami memanjatkan doa untuk bayi Yati yang bernama Fatimah. Aku melihat sosok Yati yang menangis jarak 2 meter di depan kami, sedang menggendong bayi. Aku kemudian menarik baju Pak Safei dan Pak Safei sepertinya mengetahui kehadiran Yati. Setelah selesai berdoa, kami pun berdiri. Yati, aku sudah menyempurnakan anakmu, juga kau. Dan aku sudah mempertemukan kalian berdua. Pak Safei berbicara dengan sosok Yati. Terima kasih, terima kasih. Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Sosok Yati menunduk, namun tiba-tiba. Tidak, dia milikku. Jangan kau coba-coba mengambilnya dariku. Sosok Kalong Wewe berada di belakang Yati dengan mata tajam. Oh, ternyata kau yang mengendalikan jiwa Yati. Pak Safei memejamkan mata dan mulutnya komat kamit. Aku melihat 2 orang berjubah merah dan hijau ada di depan kami, menggunakan udeng, ikat kepala, terbang menangkap makhluk itu dan mengikatnya dan membawanya pergi. Siapa itu? Aku tiba-tiba bertanya. Mereka hutamku, bernama Kanara dan Kanari. Makhluk itu sudah diikat dan akan dipenjara di gudang karang, agar tidak mencuri jiwa-jiwa manusia yang penasaran lagi. Pak Safei tersenyum melihatku. Pak Safei menatap Yati. Yati, ikuti kata-kataku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sosok Yati mengikuti kata-kata Pak Safei secara perlahan. Dan wajah Yati yang tersenyum kepada kami. Terima kasih. Hanya kata-kata itu terakhir yang kami dengar dan sosok Yati menghilang. Jeff, Kang Yanto, sudah berakhir. Ayo kita kembali. Pak Safei dan kami pun segera kembali ke rumah. Alhamdulillah, kisah Yati menculik anak-anak sudah berakhir. Ternyata aku baru tahu bahwa jiwa manusia dapat dikendalikan oleh iblis dan tidak dapat kembali pada Allah. Tapi sangat disayangkan, keempat anak yang bernama Tatang, Anto, Mail, dan Raffi menjadi idiot dan sedang dalam penyembuhan. Hingga aku dewasa, aku melihat mereka masih menyisakan ketidaknormalannya. Aku pernah bertanya kepada Pak Safei, kenapa mereka dapat seperti itu? Pak Safei hanya menjawab singkat, syaraf mereka telah dirusak. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat Allah
supaya tetap dalam lindungannya. Jangan pernah melalaikan perintahnya. Dan ingat, setelah kau dewasa, berhati-hatilah dalam hidup. Karena godaan laki-laki ada 3, yaitu tahta, harta, dan wanita. Seperti Pak Lurah Edi. Tahta, ia mempunyai jabatan lurah. Harta, dia memilikinya. Wanita, itu sosok Yati yang datang di kehidupannya. Dan dia terperosok, tergoda ke dalamnya tanpa mengindahkan ikatan perkawinan yang sakral. Itulah kisah Yati yang pernah menoreh kisah di kehidupanku. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya ya, bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman yang pahit, bagi itu di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.